Keberadaan cagar budaya situs megalitik tidak lepas dari peranan masyarakat suku Lore sebagai masyarakat asli yang tinggal di kawasan Taman Nasional Lore-Lindu. Menurut catatan para peneliti, sekitar 400 situs megalitik tersebar di 3 kawasan di Kabupaten Poso, yakni di Lembah Napu, Lembah Besoa, dan Lembah Bada. Di Lembah Besoa atau masyarakat menyebutnya Lembah Behoa, saya berkenalan dengan Pak Amin, tokoh adat setempat yang sepanjang masa hidupnya menjaga warisan berharga tradisi Lore, termasuk bagaimana hukum adat Lore berperan dalam melindungi situs purbakala. Seperti kemarin ada pengerusakan di Batu Toki, arcanya diambil, dicuri, dibawa ke Palu, sudah sampai di pelabuhan, tapi masyarakat kejar melalui lembaga adat, dikejar sampai melibatkan polisi, diambil itu arca itu dikembalikan di sini, sehingga pelakunya itu disanksi sangat berat, dia 5 ekor sapi dia bayar, itu dia punya kesalahan itu. Saya asik berbincang dengan Pak Amin di bawah buho atau lumbung padi milik masyarakat suku Lore. Selain menjadi tempat masak atau dapur dengan tungku perapian di tengah, tempat ini memang biasanya dijadikan sebagai tempat mogombo atau tempat musyawarah adat dilakukan. Jadi setiap rumah adat Tambi itu harus ada buhonya karena tempat menyimpan padi. Jadi diibaratkan sebagai suami istri. Kalau Tambi itu suami, buho ini istrinya. Sepasang ya? Ya, sepasang. Makanya di ujung tangga itu ada gambar, di sana wajah laki, di sini wajah perempuan di ujung tangga itu. Ini dia Travelers, tampilan depan dari Tambi, rumah adat suku Lore dan buho atau lumbung padinya. Menarik sekali, saya berkesempatan masuk dan melihat langsung interior bangunan rumah Tambi, warisan asli dari ratusan tahun lalu yang tersisa hanya satu-satunya di Lembah Besoa ini. Travelers, saya masih bersama Pak Iksam mengunjungi situs megalitik lainnya. Kali ini kami ke situs megalitik Pokekea. Ini apa Pak? Situs? Salah satu tinggalan megalit yang khas dan unik di situs Pokekea ini. Namanya Kalamba. Ini Kalamba juga ya? Masih jenis Kalamba. Pak, ini kalau kita lihat motifnya wajah ya Pak ya? Ya benar. Jadi di sekeliling wadah Kalamba ini terdapat 8 ragam hias menyerupai wajah manusia. 8 melingkar Ya, di Kalamba ya. ini. Jadi dia Maknanya apa Pak? diasumsikan itu sebagai penjaga di 8 arah mata angin supaya bisa memberkati kehidupan masyarakat di masa lampau. Kalau kita lihat situs megalitik di Poso ini kan luar biasa banyak, Ya, melimpah begitu di berbagai tempat, di Lembah Napu sebelumnya, kita ke di Lembah Napu. Besoa Ya. juga. Maknanya apa Pak melihat adanya situs-situs megalitik ini? Pertama nilai akademis, jadi tinggalan megalit yang ada di Sulawesi Tengah atau di Lore ini menjadi kajian multidisiplin ilmu. Yang kedua itu nilai strategis. Nah, masyarakat di masa lampau sudah mengenal sistem gotong royong dalam membangun monumen-monumen megalit. Nah, itu bisa kita ambil pelajaran, nilai gotong royong itu bisa diterapkan hingga kehidupan sekarang ini. Atau integrasi antar suku bangsa dalam gotong royong. Nah, nilai yang ketiga adalah nilai ekonomis, adalah pemanfaatan seluas-luasnya tinggalan megalit untuk pembangunan atau ada manfaatnya untuk masyarakat sekitar. Apakah bisa kita katakan bahwa peradaban tertua di Indonesia di Sulawesi? Ya, benar. Atau Jadi bagaimana? dengan adanya tinggalan megalit yang seperti kita lihat sekarang ini itu menjadi bukti bahwa kehidupan masyarakat yang ada di Lore atau Sulawesi Tengah atau di Indonesia sudah berlangsung sejak zaman prasejarah dan mereka sudah mempunyai pengetahuan yang sangat maju dan organisasi pengerahan massa yang sangat besar. Jadi mereka sudah punya teknologi yang sangat berkembang dan itu bisa mengarah kepada bukan lagi istilah kebudayaan tapi peradaban. Karena beberapa studi mengatakan bahwa tinggalan megalit yang ada di Sulawesi Tengah itu bagian dari perjalanan migrasi
suku-suku bangsa di Asia Pasifik. Dan kita patut bangga. Nah kita ya seperti itu, harus bangga dengan tinggalan yang ditinggalkan oleh nenek moyang kita. Benar. Situs Pokekea menjadi salah satu situs yang memiliki ragam artefak paling lengkap. Beberapa kalamba yang ada di sini memiliki ragam hias bernilai seni tinggi. Hanya golongan berstrata sosial tinggi saja yang memiliki ragam hias di kalamba atau makam mereka. Hiasan yang menarik salah satunya adalah yang menampilkan makaka Sulawesi. Selain kalamba ada juga dolmen atau meja batu makam dan beberapa arca menhir atau patung batu. Sementara itu ada juga arca menhir dengan bentuk serupa di Lembah Besoa, yakni arca menhir Tadulako. Arca ini dipercaya merupakan penggambaran panglima perang di masa megalitikum. Arca-arca menhir ini merupakan situs-situs yang paling sering dikunjungi wisatawan. Selain masyarakat, peran Taman Nasional Lorelindo tidak lepas dalam memaksimalkan potensi wisata kawasan. Bukan hanya untuk para wisatawan yang ingin melihat ragam flora fauna endemis Celebes, tetapi juga mereka yang ingin mengenal budaya suku Lore. Kebanyakan wisatawan mancanegara ya, itu para hobis burung yang berkucing. Tapi dalam kita mengantar atau menggait mereka, kita juga mempromosikan bahwa wilayah kami itu seperti ini kehidupan masyarakatnya, termasuk potensi-potensi megalit yang ada di sini. Sehingga mereka datang ke Lorelindo itu mendapat nilai tambah. Memang perlu kerja keras banyak pihak agar kita bisa melestarikan apa yang ditinggalkan leluhur kita. Warisan berharga yang perlu kita jaga. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.